Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, tema akidah pada pagi ini adalah ilham. Definisi ilham. Al-ilham fil lughah mushtaqqun min madatil hama wa huwa bimana ibtila' wal iltiqam. Mana asal dari ilham itu adalah menelan dan meneguk. Menelan makanan atau meneguk air, ya. Dalam istilah ilham diartikan dengan ilqa fil qalbi, sesuatu yang masuk ke dalam hati. Wal ba'du yaqulu wal ilqa fi raw'i, sesuatu yang masuk ke dalam jiwa. Kemudian seorang Syekh Syangkiti mengatakan al-ilham fil istilah iqa'u syai'in fil qalbi yusallad lahu sadru min ghairi istidlalin wa bihyin wala nazar fi hujjatin aqliyah. Yang namanya ilham adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah ke dalam jiwa seseorang yang membangkitkan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Padanan yang setara dengan ilham ini adalah bahasa Jawa itu wangsit, inspirasi, ide, atau ada lagi dalam bahasa Jawa itu kadang-kadang tidak sadar, dilalah, dilalah itu. Nah, itu sebenarnya firasat wangsit dari Allah. Kok dilalah itu? Dilalah itu bahasa Arab, dilalah, petunjuk. Cuma nggak sadar aja. Dilalah kok saya di situ. Nah, itu petunjuk dari Allah sebenarnya. Ya, yang mengarahkan seseorang di luar ekspektasi, gitu. Maunya ke sana kok dilalah saya begitu. Bahasa Jawa. Nama-nama lain dari ilham itu adalah tahdits. Tahdits. Yang kedua, pengajaran dari Allah. Yang ketiga, wahyu. Wahyu itu juga berarti ilham. Ilham juga wahyu. Tapi nanti dalam pengertian yang khas, ya. Hukum ilham. Mudah hujjiyatul ilham. Sejauh mana ilham bisa dijadikan dalil? Al-ilham in urida bi hidayatullah liman sya'a min khalqi hidayatan wa hidayat bayan wa taufiq wa ma jaa fi syar'i minal ma'ani al-muqaribatu lahu kat tahdits wal wa'iz ala qulubil mu'minin wa alamatul malak wal wahyul am falidzalika haqqun la raiba fi. Kalau ilham itu merupakan hidayah ya, dari Allah, maka itu tidak diragukan adalah benar. Tapi siapa yang bisa membedakan bahwa itu dari Allah atau bukan Allah? Lah inilah sulit diceritakan, ya. Ada orang masuk Islam rata-rata itu mendapat ilham. Nah, kita nggak pernah fakullu manidda ilhaman li nafsi fa inna sabilal ilmi sihhati wa butlanihi huwa arduhu alkitab wa sunnah. Nah, kalau kita mendapat bisikan, mendapat gagasan, mendapat ide, apa batu ujinya bahwa ini ilham yang benar? Batu ujinya apa? Menurut di sini harus dikaji sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Batu ujinya.
Dan Rasulullah pernah menyatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua untuk kalian. Lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Sepanjang ma'in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada keduanya. Kitabullah wa sunnata rasul. Kitabullah dan sunnatur rasul. Tapi persoalannya, saudara, walaupun sudah diberitahu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, ngerti enggak gitu kan? Kalau cuma pegang doang, berpegang, dipegangin doang gitu. Ya bisa, tapi ini ngerti enggak ini? Diserap nih. Ini kan bahasa Arab, Quran dan Sunnah itu ya. Nah itulah makanya ketelimbangnya di situ. Di satu sisi kita pengen tahu nih benar apa enggak gitu kan, tapi batu ujinya nggak ngerti. Sama dengan kita ingin apa istilahnya, ingin mendeteksi kita ada di ketinggian berapa meter. Apa alat ujinya? Barometer, ya kan? Barometer. Tapi bisa nggak membaca barometer? Angka apa? Ya kan? Kan dia mau cuma jarum doang sama meter-meter. Meter-meter itu nggak selalu menunjukkan meter sebenarnya. Ada rumus lagi. Apa ini? Nah ini kalau nggak bisa kan susah. Sama dengan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi pegangan kitab Allah dan sunnah Rasul yang pernah saya sampaikan. Quran itu terdiri dari 6.236 ayat. 6.236 ayat. Nah makanya itu urutannya baca dulu, nulis, baru berhitung. Makanya ayat yang pertama turun itu bukan suruh nulis, tapi iqra, baca. Dengan baca kita bisa nulis, dengan nulis kita bisa ngitung. Sampai sekarang saudara, ngitung itu dianggap bid'ah. Sehingga nggak cerdas-cerdas orang Islam. Apa yang berkaitan dengan ngitung? Falak. Hitung. Bintang yang begitu jauh bisa dihitung. Berapa kilo dari sini. Matahari yang begitu jauh. Bulan yang begitu jauh. Sebab Allah sudah memberi izin. Wasyamsa wal qamar bihusban. Tapi kita malas. Malah alih-alih mau belajar malah bid'ah. Sebenarnya bid'ah itu dia sebut bid'ah kan dia nggak bisa. Fafis sahih, dalam hadis sahih begini. Satu saat Rasulullah menyatakan, an Ummi Salamah anin Nabi, dari Ummi Salamah dari Nabi. Rasulullah menyatakan, ana basyar, aku ini adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian bertengkar di depan saya. Mengadukan siapa yang benar, itu kan? Wala'alla ba'dakum ayyakunal alhan bihujjatihi min ba'din. Boleh jadi satu di antara kalian itu lebih logis didengarnya. Artinya alasan-alasannya lebih logis. Ya, jadi Nabi sekali lagi mengatakan, saya ini manusia seperti biasa. Sekarang kalian mengadukan perkara pada saya. A dan B lah katanya. Nah, dia tentu mengatakan saya yang benar kata A. B mengatakan B yang benar. Kata Rasulullah, boleh jadi satu di antara kalian itu lebih logis keterangannya. Karena dia pintar ngomong kan. Tapi belum tentu yang benar. Walaupun dalam mengungkapkannya, dia lebih bisa itu. Oh ya, menyampaikan alibi dan sebagainya sehingga masuk akal dia yang benar gitu kan. Makanya ada jalan menyimpang kalau sudah sampai wahyu yang pernah saya sampaikan. Dua ibu berseteru memperebutkan seorang bayi kepada Nabi Sulaiman. Ini Nabi ya. Nah, ini Nabi. Apa jalan pintas yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Udah dibelah jadi dua saja. Si bayi itu. Perut ke sini buat kamu, perut ke sini ke atas buat kamu. Apa yang terjadi? Salah satu perempuan itu, jangan sampai dibunuh.
ini anakku, biarkanlah dia yang merawat. Siapa yang dibenarkan oleh Nabi Sulaiman? Siapa yang benar kira-kira? Ya, yang bilang itu, udah biarkan, biar yang dia rawat. Aku lebih suka dia hidup walaupun dia anakku, tapi bukan di tanganku, daripada harus mati. Maka bayi ini pun diserahkan kepada ibu yang mengaku, biarkan hidup walaupun tidak di tangan saya. Sebab seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya itu sengsara. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berbeda pendapat dengan ayahnya. Seperti kemarin saya sudah cerita, ada dua orang menghadap Nabi Daud. Satu pemilik kebun, satu pemilik kambing. Ya, apa kasusnya? Kambing temennya itu merusak kebun yang sudah siap panen. Jadi kebun ini mungkin dimakan ya, gitu. Katakanlah kebun buah-buahan lah, udah siap dipanen, dirusak. Jadi akhirnya gagal panen, singkatnya. Keputusan Nabi Daud adalah kambing itu menjadi pemilik kebun. Karena buah-buahan yang dirusak itu harganya sama dengan kambingnya. Jadi kalau dia sukses panennya, hasilnya itu dijual, bisa kebeli kambing gitu. Makanya udah, karena kambingnya merusak, gagal panen, berarti kambing ini milik pemilik kebun. Itu keputusan dari Nabi Daud, bapaknya. Anaknya, Sulaiman, kebetulan ini bapak dan anak satu masa ya. Sama-sama jadi nabi, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Kan itu sempat ketemu kan, bapak dan anak jadi satu. Sama dengan bapaknya Nabi Yusuf, Syuaib. Yakub ya, Yusuf dan Yakub ya, saya lupa. Itu juga satu masa. Nah, kita kembali ke cerita ini. Menurut keputusan Sulaiman, Nabi Sulaiman, kambing ini sementara diserahkan kepada pemilik kebun. Kebun itu diserahkan kepada pemilik kambing. Loh, bagaimana? Maksudnya, kambing ini diserahkan dulu kepada pemilik kebun, kemudian yang punya kambing ini dibiarkan untuk menormalkan si kebun ini. Kembali seperti asalnya, sampai berbuah. Selama dia mengolah kebunnya sampai berbuah, kan kambingnya ada beranak tuh. Ya, terus ada susunya. Silahkan dimanfaatkan. Pokoknya kembali seperti asal. Jadi nanti sampai udah pulih seperti asal, kambingnya juga udah utuh segitu. Tadinya kambingnya 10 tuh, kembalikan 10. Lah kalau nganak punya dia berarti. Punya yang ngerawat. Nah, begitu juga ini si kebunnya itu sampai betul-betul normal. Ya dirapihkan, ditanemin. Nah, nanti baru dipulangin begitu. Nah, ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Nabi Sulaiman itu dibenarkan oleh Allah. Berarti mengungguli keputusan ayahnya. Ya, ini bisa diambil pelajaran. Anak nggak ada masalah beda dengan kita. Nggak harus sama, kalau siapa tahu dia lebih cerdas. Ini kita biarkan dia lebih maju. Nah, inilah petunjuk dari nabi-nabi. Kita kembali ke sini. Kita melanjutkan sabda Nabi. Fa'aqdi ala nahwi ma'asma. Maka aku kemudian memutuskan menang berdasarkan alasan yang aku dengar. Jadi maksud Rasulullah adalah kalian bertengkar meminta keputusanku siapa yang benar. Salah satu di antara kalian itu pandai mengemukakan alasan. Ya, sehingga aku memenangkan omongan orang itu, padahal belum tentu dia yang benar. Cuma karena dia bisa membungkus, ya pinter ngomong lah, berkelit sana, berkelit sini. Boleh jadi itu benar. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudh." Jika saya memutuskan salah, kan pasti orang yang berperkara ini tahu saya salah apa benar kan tahu kan? Bisa jadi dia kan merekayasa.
barang siapa yang merekayasa lalu dimenangkan olehku, jangan diambil keputusan itu. Rasulullah ngomong gitu. Jangan diambil keputusan. Fa inna ma'aqtalau qit'atan minan nar. Maka sesungguhnya aku sudah mengambil sepotong bara neraka buat dia. Itu ya. Dua orang berperkara. A dan B. Boleh jadi yang salah nih A. A tahu, dia tahu persis saya salah. Tapi dia mencoba beralasan. Nah, kata Rasulullah, boleh jadi karena dia pandai bersilat lidah, pandai menutupi kesalahannya, lalu aku lebih menerima kebenaran orang itu. Karena dia alasan-alasannya alibi-alibinya. Nah, maka barang siapa yang sesungguhnya bersalah, lalu dimenangkan oleh aku, jangan diambil keputusan itu. Sesungguhnya aku sudah menyodorkan bara neraka buat dia. Nah, dalam kasus ini, setelah mendengar uraian Nabi, dua sahabat yang berperkara ini akhirnya saling berpelukan minta maaf. Udah nggak usah dia terusin. Dia serahin akhirnya. Nah, pernah terjadi juga, ada dua kebun, A dan B. Salah satu kebun A, airnya banyak. Airnya banyak. B, kebetulan yang tetangganya, nggak ada air. Jadi Rasulullah, si B ini ngadu pada Rasulullah. Lihatlah, Nabi, tega-teganya dia itu nguasain air. Gitu. Lalu Rasulullah menegur A, wahai sahabat, alirkanlah airmu setelah kamu kenyang, sehingga kamu udah mengairi diri sendiri, kamu alirkanlah buat tetanggamu. Lalu si B ini, yang tadi itu diberi air, ngomong, oh begitu ya, ini karena dia kerabatmu ya Rasulullah, jadi begitu. Jadi B itu diberi peluang gitu ya, dia merasa kurang gitu kan, dia merasa Rasulullah berpihak pada pemilik kebun yang ada airnya itu. Oh, masih ada. Ya, hasilnya bahasa kita KKN nih ya. Mentang-mentang masih ada saudara, saya diputusinnya begini. Padahal itu sudah menguntungkan. Akhirnya apa? Kata Rasulullah. A, kau tutup saluranmu. Jangan kau berikan pada kebun ini. Rasulullah, ya dalam bahasa kita tuh marah. Udah dikasih air bagus tuh, sumbernya dari sana, udah bijaksana. Ngoceh dia. Oh, pantesan putusannya masih saudara sih ya. Rasulullah mukanya merah. Nah, itu dalam sebuah hadis sebut. Nah, kita kembali ke sini ya. Fa akhbara Nabi ana yaqdi bainal mutakhasim bisam'i. Jadi pada hadis ini Rasulullah ingin menyampaikan pada kita, beliau akan memutuskan kebenaran berdasarkan fakta. Jangan pada spekulasi gitu. Jangan kira-kira, saya pokoknya faktanya apa gitu. Jadi maksudnya harus ada bukti. Ya, kalaupun nanti orang yang benar itu nggak bisa menyampaikan bukti, ya dia salah. Mau tidak mau. Tapi bagi orang yang dimenangkan padahal dia salah, gitu kan? Kata Rasulullah tadi, barang siapa pihak yang dimenangkan padahal dia salah, dia tahu salah, tapi dia mencoba merapikan kesalahan itu dengan membungkus dengan kebenaran, maka dia mengambil bara neraka. Ini ditujukan kepada yang tadi, yang curang. Tapi kalau orang yang dikalahkan karena nggak punya bukti, dia harus terima. Buktinya apa? Ya menurut saya benar begitu. Ya mana buktinya? Nah itu nggak boleh kita menuduh sembarang orang tanpa bukti, maksudnya. Hakikatnya, huwa min jinsil wahyil am alladzi la yahtasu bil anbiya. Yang namanya ilham itu sama setara dengan wahyu, cuma umum. Cuma istilahnya berbeda, ya. Jadi kalau kepada Rasulullah, kepada utusan Allah disebut wahyu. Kalau seorang manusia memang dia jadi nabi, tapi mendapat inspirasi dari Allah sebelum nabi, itu namanya irhas. Irhas.
Contohnya Nabi tidak pernah menyembah patung, padahal masyarakatnya suka begitu. Ada hari-hari raya tertentu yang diramaikan oleh kaumnya. Rasulullah suka diundang untuk memuliakan patung. Yuk, kita nggak enak, kata Abdullah, ya, ayah Nabi, kata masyarakatnya, kata bukan Abdullah, pamannya. Yuk kita nggak enak lah, kita harus memuliakan. Ya sama dengan kita maulidan lah. Ya, kalau kita hidup di tengah masyarakat yang begitu kan itu dipajak per kepala. Satu rumah itu berapa? Kepalanya ada berapa? Nah, sekian. Harus bayar. Kalau nggak bayar dikucilkan nanti. Nah seperti itulah kondisi di zaman Nabi kurang lebihnya. Jadi pamannya, yuk kita ikut. Nggak enak kita kalau sering-sering nggak. Nabi nggak pernah mau. Tuh. Karena merasa ajakan itu ada bahasa nggak enak, Rasulullah ikut. Tapi saat belum lagi menyembah patung, acara menyembah patung itu kan, beliau pingsan. Itu yang menyebabkan sepanjang hidupnya Rasulullah sebelum menjadi Rasul, nggak pernah menyembah patung. Memang ada diajak, di tengah jalan pingsan. Nah inilah ya, jadi ini semuanya ini adalah memang rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi dalam surat 16 ayat 68 Allah menyampaikan, wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu menurunkan wahyu kepada lebah. Ya. Anit takhidhi minal jibali buyutan. Carilah, buatlah sarang di gunung-gunung, di rumah-rumah. Itu ilham dari Allah, wahyu, bahasanya wahyu. Tapi kenapa wahyu ini kepada lebah? Itu kan? Nah ini. Wa auhayna, bahasanya sama, wa auha rabbuka. Dan Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah. Jadi apa yang dilakukan lebah itu kita patut teladani. Sebab sarang yang dibuatnya itu apa namanya itu? Heksagonal. Sarang yang dibuatnya itu heksagonal. Dan anehnya itu bisa ditiru. Contohnya ya, salah satu testing bahwa madu itu asli. Ini saya pernah dapat ilmunya itu dari peternakan lebah. Jadi ada satu peternakan lebah yang menghasilkan apa itu namanya? Ludah propolis. Dia memproduksi propolis, jual propolis. Kan propolis cukup mahal ya. Jadi kepada tamu-tamunya yang ingin tahu bagaimana propolis itu diproduksi, nah, maka diperlihatkan sama dia. Jadi dia sampai saya suruh megang ratu lebah, kemudian anak buahnya ini mengerumuni tubuh saya. Wih, saya takut lah. Enggak digigit sepanjang Anda nggak menyakiti ratunya. Gitu ceritanya. Dia kerumunan banyak. Nah itu disitulah saya pikir sangat beruntung kalau saya tahu cara membedakan yang asli dan tidak. Nah, dipraktekkan sama dia. Satu, ada dua menurut dia. Tapi belakang orang mengatakan itu kurang gitu kan. Satu dia bilang, kita tuangkan madu, ini putus-putus nggak ini? Tahu nggak putus-putus? Tes itu. Nah, kalau putus-putus bukan, dia harus ngalir terus. Nggak nyambung terus gitu. Tapi kalau diginiin putus, kadang putus tes. Jangan digelosor begitu, maksudnya dikit yang ngalir terus, itu ciri madu. Yang kedua, letakkan di tempat yang transparan, seperti piring. Piring yang jernih ya, bukan yang butek. Nah, setelah itu, setelah kita taruh, kita tambahkan air di atasnya, ya sedikit, lalu kita kocok-kocok begini. Anehnya si madu ini akan membentuk heksagonal. Itu ciri madu asli. Jadi kalau buyar begini jadi satu, itu palsu.
Jadi sebenarnya kita ini tubuh kita ini sudah didesain oleh Allah itu sebenarnya untuk sehat, cuma kadang-kadang mampet gitu loh. Kalau kita pertambahan umurnya, air matanya sudah kurang. Kan kita kan matanya terbuka begini, ada debu kan dia harus dilap gitu tuh. Ya. Nah, kita udah kurang airnya. Dicuci lah singkat. Ya kayak kaca mobil aja kan, kena debu cuci. Nah, yang menyuci ini kita otomatis sebenarnya, keluar air mata, kadang-kadang angop, keluar, bersih lagi. Tapi kalau kita mau memantik secara berlebihan itu. Tapi harus madu asli. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa maksudnya? Ilham itu perbedaan ilham, ya, firasat dan apa? Wahyu. Al-farqu bainal firasat wal ilham. Perbedaan firasat takunu fi ma'ali qara'in wa dalail idza tanabala insan arafaha. Waqat takunu bisanaatin muta'aliman. Kalau firasat itu bisa didiktekan, bisa dilatih. Tapi kalau ilham ini nggak bisa. Artinya memanggil ilham itu nggak bisa. Ilham datang begitu saja, nggak bisa diundang, ya, nggak bisa ditolak. Pas kita lagi kondisi tertentu datang, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk sinar. Nah, dalam bahasa Jawa, yang berbentuk sinar itu namanya ndaru. Suka dengar kan? Makanya di Serang tuh ada namanya Singandaru. Singandaru, sebenarnya Singandaru. Jadi di sana itu ada tuh di 45, Jalan 45. Ya, nama jalannya itu Singandaru gitu. Sebenarnya itu Singandaru, Singandaru. Singandaru itu yang berterang, yang bersinar maksudnya. Cuma karena orang sana juga nggak bakal tahu artinya apa. Nah, ini namanya ndaru. Kadang-kadang orang tertentu melihat cahaya gitu. Nah, itu juga ilham dari Allah. Yang kadang-kala karena ininya ketul ya, yang dituruni ilham ketul. Ya dia melihat sinar aja, sebatas sinar. Padahal itu boleh jadi tanda. Tuh, ya, inilah jadi sifatnya nggak bisa dia. Seperti juga tsunami lah. Tsunami ya. Orang kan sudah bisa melihat ketika air laut menjorok ke sana, atau mungkin binatang-binatang tertentu tiba-tiba perilakunya aneh gitu kan. Nah, ini harus diwaspadai. Boleh jadi itu petanda dari alam. Ya dari Allah sebenarnya. Ya, ada apa yang akan terjadi. Jadi ada yang, nah ilham ada perbedaan itu ilham dan firasatnya. Kalau firasat itu sifatnya pribadi. Seperti diceritakan dalam buku Buya Hamka. Suatu pagi dalam pelariannya beliau tiba di masjid di sebuah musola. Berencana akan sholat subuh. Tapi beliau tiba di situ sebelum subuh. Mungkin jam 2-an gitu kan. Kurang lebih lah, katakanlah patokannya 4:30. Gitu. Berarti kan masih ada 2,5 jam. Tiba-tiba ada suara. Ya, yang berteriak supaya Buya Hamka pergi sebelum subuh. Segera pergi sebelum subuh. Beliau tidak bisa mendeteksi suara orangnya siapa gitu. Nggak pernah terdeteksi. Lalu Buya Hamka berpikir, ini firasat sepertinya ini. Ini firasat petunjuk. Lalu dia, ya toh kalau dia berangkat sebelum subuh nggak jadi masalah. Itu kan, udah diturutin aja. Begitu dia sampai di satu tempat dan sholat subuh di tempat yang baru, dia dengar tempat di mana dia tadi mengungsi dibom oleh Jepang. Jadi keberadaan dia rupanya sudah diincar. Jadi salah hari dia, insya Allah selamat. Itu diceritakan oleh Buya Hamka. Saya lupa bukunya. Nah inilah semua pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pokoknya dalam keadaan kritis, di tempat-tempat yang lebih kuat, strong ininya, energinya, pasti itu akan lebih banyak ilham. Contohnya di Mekah, suka orang mengalami hal-hal yang di luar perkiraan, gitu kan?
Nah itu karena di sana strong, energinya kuat. Jadi sinyalnya juga kuat. Kan dekat dengan pusat bumi kan. Nah, jadi kuat. Pasti ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang boleh jadi itu merupakan ujian. Ilham itu tidak bisa dididikkan. Ilham tidak bisa diminta. Karena dia datang seizin Allah. Nggak bisa kita panggil. Kalau kepandaian kan bisa. Kita terampil masak. Kapanpun kita mau bisa. Kalau kita mau. Tapi yang namanya ilham ini nggak bisa. Jadi mau-mau Allah lah gitu. Al-hikmah. Al-ilhamul mahmud huwa na'u karamat bi karamatillah. Inilah nama lain dari ilham adalah karomah. Nama lain dari ilham itu karomah. Jadi orang mendapat ilham ya, berarti dapat karomah yang tidak diberikan kepada semua orang atau semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilham yang berbeda-beda tergantung dengan kemampuan. Ima fil umuri dunya wa dzalika fi hidayatil bayan wa taufiq. Ada kalanya ilham itu dalam urusan agama. Ini dinamakan dengan hidayah. Kama fi wa'idillah fi qulubil mu'minin walladzi yanhahum. Contohnya seperti Rasulullah pernah mengatakan, kalau ada ilham pada umatku, maka ilham itu ada pada Umar bin Khattab. Satu saat, saudara, di tengah mimbar, lagi khutbah, Umar berkata, awas, jangan di situ. Gitu. Beliau teriak, lagi khutbah, kan orang kaget. Apa kaitannya gitu? Jadi nggak ada kaitan dengan apa yang dia bicarakan. Tiba-tiba beliau ngejerit begitu. Awas, jangan di situ, pergi. Karena kata orang, wah aku mati nih, begitu kan. Nah ternyata saudara, orang baru tahu bahwa itu ilham ketika pasukan itu pulang. Waktu itu kami akan diserbu. Beruntung ada suara Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Itu yang dengar di medan perang. Nah ini audien yang di situ mah nggak tahu nggak apa kaitannya dengan khutbah. Jangan sampai ke sono. Nah ini pernah disabdakan oleh Rasulullah. Kalau nanti ada ilham, itu akan terjadi pada Umar bin Khattab. Jadi beliau bisa mengirim suara jarak jauh. Orang sebut dengan telepati ya. Ya kan? Telepati. Nah, itulah saudara sekalian. Jadi banyak ayat sekali, banyak ayat yang menyampaikan tentang wahyu, termasuk wahyu yang tidak baik, ya, ilham yang tidak baik yang berasal dari setan. Ini ada dalam ayat ya. Nah ini, surat 6 ayat 121. Allah berfirman, wa inna syayatin la yuhun. Sesungguhnya setan-setan itu memberi wahyu. Wahyu yang tidak baik, berarti wahyu itu ada inspirasi, gagasan. Ila auliyaihim, kepada agen-agen setan. Jadi agen-agen setan, dukun-dukun ini diberi wahyu oleh setan. Berarti ini inspirasi ya. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Wa qaulu haula la syakka fi butlani. Tentu saja ilham atau wahyu yang diberikan pada setan itu pasti batil. Kama anna minan angkara ilham ala itlaq fa qaulu batil aidan. Alladzi angkaru kauna ilham tariqan ala itlaq akhtau. Jadi orang yang ingkar namanya ilham itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau orang nggak percaya itu juga batil. Jadi artinya ada gagasan ya secara tiba-tiba gitu. Ya, gagasan yang diperoleh manusia secara tiba-tiba. Begitu juga inspirasi untuk berbuat kejahatan. Kalau memang orang sudah kesetanan. Ya, kok sampai ada pikiran membunuh kakak adiknya. Itu kan pikiran setan. Setelah dia berbuat mungkin dia nyesel. Astagfirullah. Oh begitu yang saya lakukan. Itu barusan ilham setan. Nah makanya kita supaya tidak sampai kesetanan, kemarin sudah disampaikan. Orang selevel Rasulullah sampai salah baca. Beliau nggak sadar sehingga dipanggil oleh Jibril. Siapa yang ngajarin ngomong begitu? Lalu turun ayat. Sekali lagi kamu mengucapkan apa yang tidak diajarkan, mengurangi, menambah,
merubah kayak dianukan, maka akan dihukum berat, akan ditarik urat lehernya. Tuh, begitu ancaman dari Allah. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ada yang bertanya sampai di sini? Jadi orang punya feeling gitu ya. Istilahnya feeling lah. Ya. Jadi ketajaman rasa itu bisa diasah katanya, firasat. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini urusan rasa sih ya, susah dibayangin itu. Jadi kayaknya ketajaman seperti orang tua dan anak lah. Anak itu feelingnya kurang. Kalau orang tua sudah nebak, bakalnya kesana. Kita sudah dapat bayangan gitu. Bakalnya kesana. Nah, orang tua itu dengan banyak pengalaman, dia tahu, ini larinya kemana nih? Orang ini ngomong. Anak melempeng aja. Ya kan? Yaitu tadi batu ujinya sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Nah, berarti ini kan perlu belajar gitu. Kalau emas mah tinggal alat doang kan, sok. Wah, ketahuan, ya kan? Nah, kalau Quran Sunnah ngambil hadis coba dikosok-kosok, ya bukan begitu kan? Nggak bisa. Nah, ini perlu ilmu. Maka itu harus diasah terus di atas. Gitu Pak. Jadi batu ujinya tadi 2. Quran, Sunnah. Coba sesuai enggak? Ya, kalau dia ada ajakan ya, ajakan misterius gitu. Yang mengajak kepada kita berbuat sesuatu, wah enggak sesuai ini, wah setan berarti ini. Gitu. Gitu Pak batu uji. Dah, enggak ada lagi? Baiklah, hadirin hafizani wa hafizakumullah. Dengan kajian ini tahulah kita ya bahwa firasat. Makanya begini Pak, ada lagi. Salah satu firasat itu dalam bentuk mimpi. Ada adab merespon mimpi. Kalau Anda mimpi buruk, kalau nggak salah itu meludah ke kiri, apa ya? Saya lupa ya. Gitu. Tapi jangan keluar ininya, cuma kayak niup, kayak ngeludah gitu, tengah-tengahnya, gitu. Lalu ada kata-kata, dan tolong jangan diceritakan orang lain. Sebab cerita pada orang lain itu doa. Makanya saya pernah ngomong kan, COVID itu akan sembuh kalau udah nggak dibicarakan lagi. COVID akan hilang kalau sudah tidak jadi pembicaraan. Tapi karena suka dibicarakan, wah bahaya. Jadi betulan. Gitu. Nah, kalau mimpi baik, simpen pada diri sendiri. Gitu. Kalau kita ceritakan pada anggota keluarga boleh, kalau mimpi bagus. Tapi kalau mimpi buruk, kita simpan sendiri. Lalu kita berlindung, ya Allah, semoga apa yang ada di dalam mimpi tidak menjadi kenyataan. Nah, itu saya kira juga dalam bentuk firasat. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita. Membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.